warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jurnal Kita Plus, tempat di mana kita berbagi seputar dunia kerja, manajemen, dan pengembangan diri. Oke, ketemu lagi dengan saya, Hula Duryati, yang akan membahas topik-topik yang menarik pada podcast Jurnal Kita Plus. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan podcast yang menarik nih teman-teman, yaitu mengenai pola hidup sehat. Dan tentunya saya nggak sendirian, tapi saya akan mendatangkan seorang narasumber, yaitu sebagai praktisi pola hidup sehat, sekaligus founder kelas diet sehat Handayanira, yaitu Ibu Hani Hadiani SIKOM. Oke, kita panggil ya. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seneng banget ya Bu, hari ini kita bisa bertemu dan kita akan membahas topik menarik nih. Betul. mengenai pola hidup sehat. Wah, betul. Menarik ya Bu ya. Nah, ngomongin pola hidup sehat nih Bu, sebenarnya apa sih melatar belakangi Ibu bisa menjalankan pola hidup sehat ini? Oke, baik. Di 3 tahun ke belakang ceritanya ya. 3 tahun ke belakang saya pernah sakit, dan sakitnya lumayan parah ya, lumayan parah sampai beberapa kali masuk UGD gitu kan. Nah, setelah itu saya berpikir pasti ada yang salah nih dengan tubuh saya gitu kan. Kenapa sakitnya tuh sering gitu kan. Saya berpikir pasti ada yang salah dengan tubuh saya apa. Nah, setelah itu saya cari tahu, searching sosial media, baca buku gitu kan. Dan akhirnya terjawab sudah, ternyata pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat. Nah, dari situ saya berpikir lagi, saya harus berubah, saya harus sehat, saya jangan terus sakit-sakitan gitu. Itu yang melatar belakangi saya. Dan yang keduanya, alasan saya melakukan pola hidup sehat itu adalah saya memperhatikan orang-orang di lingkungan saya, keluarga saya gitu kan. Dilihat sudah lanjut usia itu kok pada, kalau bahasa Sundanya mah ripuh gitu ya. Kelihatannya tuh ripuh gitu. Jadi saya nanti di usia tua tidak mau seperti itu. Saya tidak mau menyusah anak cucu saya gitu kan. Saya tidak mau gerak saya terbatas, terhambat gitu. Nah, jadi saya berpikiran saya mau mendampingi, membersamai anak cucu saya dalam keadaan sehat. Itu tujuan utama saya dan alasan saya merubah pola hidup gitu. Jadi sekarang saya udah fokus di pola hidup sehat. Oh gitu ya Bu ya, tadi saya dengar latar belakang yang pertamanya dari sakit terlebih dahulu sehingga Ibu bisa memutuskan untuk bisa melakukan pola hidup sehat. Betul. Dan saya juga setuju banget ya Bu ya, tadi di poin yang kedua Ibu, hidup kita itu nggak buat diri sendiri saja ya Bu ya, kita punya keluarga, punya sahabat, dan pasti kita ingin membersamai terus mereka gitu ya, sehingga salah satu kunci utamanya itu sehat itu gitu ya Bu ya. Betul. Nah, tapi masih ada yang penasaran nih Bu nih. Sebenarnya yang saya tahu itu pola hidup sehat itu kan kayak makan sayur, makan buah, yang gitu-gitu aja sih Bu ya. Betul. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Bu pola hidup sehat itu? Ya, oke. Kalau ditanya seberapa penting hidup sehat itu, sangat penting. Sangat penting karena kesehatan itu adalah investasi jangka panjang. Ya, investasi jangka panjang untuk hidup kita ke depan. Hidup kita ke depan, di masa tua kita tetap dalam keadaan sehat, bisa produktif, masih produktif, bisa bergerak tanpa hambatan gitu. WHO menyebutkan 60% faktor kesehatan itu dari pola hidup sehat. Ya, dari pola hidup sehat, dan 40%-nya itu dari genetik dan medis. Ya, jadi sangat mempengaruhi pola hidup sehat itu untuk kesehatan kita jangka panjang. Wah, menarik sekali ya Bu mengenai pola hidup sehat ini. Betul. Kira-kira apa
apa saja sih yang perlu kita perhatikan supaya kita juga bisa mengikuti jejak ibu ya, melakukan pola hidup sehat ini? Iya, baik. Ada 4 pilar ya, ada 4 pilar yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah pola makan seimbang, ya, pola makan seimbang. Dan yang keduanya adalah aktivitas fisik, dan yang ketiganya adalah istirahat cukup. Terus yang keempatnya manajemen stres, ya. Apa itu pola makan seimbang? Jadi apa ya? Makan itu tidak cukup hanya kenyang saja, ya. Tidak hanya kenyang, kan sekarang makan banyak yang berpikiran tuh yang penting makan itu kenyang gitu kan. Nu penting mah kenyang weh cenah gitu kan kalau bahasa Sundanya. Nah, rubah pola pikir kita gitu. Jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan apa saja asupan makan kita gitu kan. Apakah sudah seimbang? Apakah nutrisinya itu sudah memenuhi nggak apa yang diperlukan oleh tubuh kita? Misal protein gitu kan, karbohidrat, vitamin, serat, mineralnya itu sudah ada nggak di makanan kita gitu. Jadi kita harus memperhatikan asupan makan kita. Jadi jangan hanya makan itu jangan hanya kenyang saja, tapi ada nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Ngomongin pola makan seimbang nih ya Bu ya, sebenarnya ada takaran khusus nggak sih? Kan tadi Ibu bilang makan tuh jangan asal kenyang ya. Kan kadang kita mau makan penting wareg, bener tadi kata Ibu. Tapi ternyata kalau misalnya kita mau sehat, itu ternyata ada takarannya berarti, betul, ya Bu ya? Betul. Nah, ada nggak sih metode khusus gitu supaya kita tahu nih keseimbangan makanan yang kita makan itu? Oke. Ada ya, ada beberapa metode yang dapat kita laksanakan si metode itu gitu. Yang pertama adalah kita sarapan di jam 6. Yeah. Sarapan di jam 6 itu tanpa nasi gitu kan. Terus jam 9-nya itu cemilannya yang tadinya cemilannya apa aja gitu kan. Nah, ganti dengan buah gitu kan. Nanti jam 12 itu makan beratnya, misalkan mau pakai nasi boleh gitu kan. Tapi tetap harus perhatikan juga porsinya gitu kan. Dan jam 3-nya nanti kita cemilannya buah lagi. Terakhir makan di jam 5 atau jam 6 boleh makan berat lagi gitu ya. Nah, dalam satu piring itu kita harus menghitung ya. Kalau di awal-awal saya sih menghitung memang agak ribet, tapi it's okay gitu kan. Itu buat ke depan kita akan lebih sehat gitu. Dalam satu piring itu kita harus menghitung 1/2-nya itu protein, mineral sama vitamin gitu ya. Nah, yang 1/4-nya itu karbohidrat. Jadi kebalik ya, rata-rata gitu. Rata-rata orang kita kebanyakan gitu. Nasinya yang banyak, lauknya yang seuprit gitu. Nah, jadi kebalik. Jadi harus kebalik, nasinya yang sedikit karena tubuh hanya memerlukan 1/4 saja dalam takaran piring gitu. Nah, selanjutnya itu metode yang pertama. Selanjutnya sekarang lagi tren metode IF ya. Metode IF yang 12 jam makan, 12 jam lagi puasa. Terus ada juga yang 16 jamnya puasa, 8-nya buka puasa bisa makan. Nah, apapun metodenya, mau menggunakan ini, mau yang A, B, C gitu kan, tetap kunci utama keberhasilan adalah konsisten ya. Konsisten tetap kita terus menjaga pola makan, makanan seimbang, memperhatikan asupan makan kita apa. Tetap konsisten. Kunci utama keberhasilan kita mau turun berat badan, mau sehat, itu adalah konsisten. Setuju banget ya Bu ya, kalau misalnya tadi kunci utamanya yaitu konsisten. Dan konsisten itu harus dimulai dari diri sendiri ya Bu ya. Betul. Nah, barusan Ibu udah membahas tentang pola makan yang seimbang. Dan tadi Ibu katakan ada 4 ya Bu ya. Betul. Berarti masih ada 2, 3, 4 lagi ya yang harus kita bahas lagi ya Bu ya. Ya, baik. Pilar yang kedua ya. Pilar kedua adalah aktivitas fisik ya. Usahakan
kita beraktivitas itu 150 menit per minggu ya. Jadi bisa dicicil nih perharinya, misalkan dengan aktivitas sehari-hari ya, seperti olahraga gitu kan, terus bersih-bersih, terus naik turun tangga gitu kan, berkebun mungkin gitu kan, di depan halaman ada pohon bunga-bunga gitu, bisa dicicil dengan melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Terus selanjutnya yang ketiga yang ketiga adalah istirahat yang cukup ya. Istirahat cukup adalah tidur 7-8 jam per hari. Itu maksimal ya per hari. Kalau kita pola tidurnya buruk, itu mempengaruhi metabolisme tubuh. Nah, dan apa efek sampingnya? Efek sampingnya kita mudah lapar ya, jadi gampang lapar gitu. Makanya ada beberapa orang gitu kayak yang lagi diet atau apa, mereka kok cepat lapar gitu atau apa gitu. Dan mereka tidak memperhatikan pola tidurnya gitu. Tidurnya kurang dari 7-8 jam gitu. Jadi kita usahakan jam 9 itu udah tidur gitu kan. Contohnya saya gitu kan. Jam 9 itu sudah harus tidur gitu kan. Jam 3 atau jam 3 lah paling itu sudah bangun lagi gitu. Dan itu harus tetap konsisten gitu. Tetap konsisten ya Bu ya. Betul, kuncinya di konsisten gitu. Tidur di jam yang sama, bangun juga di jam yang sama gitu. Itu harus konsisten 7-8 jam per hari gitu kan. Selanjutnya keempat ya. Yang keempat, manajemen stres. Nah, jangan abaikan stres ya. Jangan abaikan yang namanya stres. Karena kalau kita sudah stres, berdampak ke fisik kita ya, berdampak ke fisik, jadi gampang sakit, mah kambuh gitu kan, terus tekanan darah naik drastis gitu. Itu pengaruh dari stres. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan jangan sampai stres gitu. Kita antisipasinya apa? Antisipasinya kita harus bahagia ya. Kita harus bahagia gitu. Kita lakukan hobi-hobi yang membuat kita bahagia gitu kan, membuat kita bahagia, enjoy melakukan aktivitas setiap hari gitu. Oke, saya mau tekenin lagi ya ke sahabat Jurnal Kita Plus, ternyata ada tadi 4 mungkin ya Bu ya. 4 pilar pola hidup sehat. Yang pertama pola makan yang seimbang. Kemudian yang kedua aktivitas fisik ya Bu ya, di 150 menit per minggu ya. Terus yang ketiganya istirahat yang cukup, dan yang keempatnya yaitu manajemen stres. Tapi Ibu, realitanya banyak sekali ya orang, termasuk saya nih ya, yang sulit untuk memulai bisa hidup sehat. Nah, apalagi anak muda ya Bu, sebenarnya apa sih tantangan terbesar menurut Ibu yang bikin kita tuh susah gitu untuk melakukan hidup sehat itu? Oke. Nah, ini adalah tantangan cukup berat, cukup berat, dan PR juga buat kita ya. Hidup serba cepat ya sekarang tuh, otomatis semua dituntut harus cepat, cepat gitu. Masak harus cepat gitu, apapun harus cepat gitu kan. Termasuk makan. Termasuk makan juga gitu kan, buru-buru sambil apa gitu. Sedangkan makan itu harus harus sadar. Makan itu harus dalam keadaan sadar. Maksudnya gimana gitu kan? Jadi kita fokus makan, jangan sambil main HP gitu kan. Jangan sambil ngapa-ngapain, kita harus fokus makan. Jadi tubuh itu tahu sudah kenyang apa belum tuh tahu gitu. Kalau kita kan kalau misalkan sambil main HP, nggak tahu kan udah kenyang atau nambah aja terus. Nah itu yang membuat tubuh kita itu, berat badan kita tambah naik gitu kan. Sekarang zaman yang serba cepat, ujung-ujungnya pasti fast food gitu kan, pasti beli makanan yang siap saji, pasti ujung-ujungnya makanan yang cepat gitu kan, kayak burger lah apalah gitu. Nah itu tantangan di zaman sekarang, karena serba cepat, dan mereka juga melakukan hal apapun tuh dengan cepat, bahkan makan, masak pun dengan cepat gitu. Jadi terus anak muda sekarang itu hobi, kebiasaan begadang. Ya. Bener Ibu. Bener ya, hobi begadang. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan gitu sekarang.
tidur tuh jam 1 gitu kan, paling cepat itu jam 11, jam 12 gitu kan. Nah, itu sudah dibahas tadi ya, kita usahakan tidur itu 7 sampai 8 jam gitu kan. Jadi kembali lagi ya ke niat kita gitu. Meskipun ini tantangan berat gitu kan, kembali lagi ke niat kita. Niat kita apa sih melakukan pola hidup sehat ini gitu kan? Niat kita apa, mau menjalankan pola hidup sehat ini, mau sehat berinvestasi untuk masa depan, atau enak sekarang nih gitu kan, kita begadang, kita makan ini itu, mikir ini itu, tapi nanti ke depannya masa tuanya kita sakit-sakitan, tidak mau ya. Jadi kembali lagi ke niat kita, apa tujuan kita hidup sehat. Setuju banget sih Bu ya, apalagi saya nih ya sebagai anak muda kayaknya relate banget tadi sama Ibu. Mungkin itu sindiran ya bagi saya. Udah masuk ke begadang, terus kan anak muda mah sering nongkrong ya Bu ya, kita ngopi, terus kadang makan juga kita instan aja, beli sosis, nugget. Dan emang bener sih tadi kata Ibu ya, tetap harus mulai dari niat ya, dari diri sendirinya gitu. Nah, supaya kita bisa langsung aksi nih ya Ibu ya, ada nggak sih tips khusus yang bisa Ibu berikan untuk Sobat Jurnal Kita Plus di rumah ya, supaya aku dan teman-teman semua juga bisa langsung aksi nih, bisa melakukan pola hidup yang sehat? Oke, ada beberapa tips nih ya. Yang pertama adalah ganti minuman manis dengan air putih. Nah, air putih ya, ingat ya. Berarti kalau nongkrong pilihnya air putih ya, Bu? lebih sehat air putih. Itu lagi berpikir lagi, mau sehat nggak nanti ke depannya gitu, atau mau enak sekarang aja gitu ya. Dan yang keduanya adalah jalan 10 menit setelah makan. Ya, karena memang kalau sudah makan itu ngantuk ya, ngantuk. Benar. Nah, kalau kita tidak bisa mengontrol, kalau kita tidak mengontrol diri gitu, pasti rebahan lah gitu ya kalau udah tidur. Nah, usahakan jalan 10 menit setelah makan. Nah, selanjutnya matikan HP 30 menit sebelum tidur ya. Itu HP itu jangan dibawa ke tempat tidur ya. Jangan dibawa ke tempat tidur. Jangan dibawa ke tempat tidur, 30 menit itu sudah matikan, simpen di luar area tidur kita gitu ya. Selanjutnya buat catatan kecil untuk track kebiasaan sehat kita. Jadi kita udah melakukan apa nih gitu sekarang, tulis gitu kan. Semuanya apapun yang dilakukan tentang kesehatan, kebiasaan sehat kita itu ditulis gitu ya. Nah, selanjutnya cari partner atau teman gitu yang bisa lebih kita tuh memicu, saling menyemangati mungkin ya, untuk konsisten gitu kan. Ada teman yang mengingatkan gitu kan, diet lo gitu, gitu. Jangan makan jadi ini, nggak sendiri gitu ya Bu ya kan. Jadi ada yang mengingatkan gitu, ada yang memberi semangat. Terus mungkin bisa juga cari guru gitu kan, guru atau mentor gitu kan, yang mengarahkan kita untuk melakukan hidup sehat ini, pola hidup sehat ini dengan konsisten itu gitu. Misalkan boleh niklan nih ya, boleh. Nah, misalkan masuk kelas diet Handaya Nira gitu kan, Handaya Nira ya. Jadi nanti bisa saya bimbing gitu kan, bimbing dari mulai makannya, resep makanannya, kalorinya dihitung gitu kan, sampai kalorinya dihitung per hari itu kalorinya berapa gitu kan, harus makannya apa saja, itu dipandu setiap hari gitu, dipandu setiap hari oleh saya sendiri gitu. Bisa konsultasi selama 24 jam. Kan gitu ya, terus-terusan. Tapi tidak bisa dijawab langsung ya. Kalau misalkan konsultasi di jam tidur gitu kan, paling besoknya lagi gitu. Tapi silakan untuk berkonsultasi bisa gitu kan. Kalau butuh guru atau mentor, silakan masuk ke kelas diet Handaya Nira. Di bawah ini ya Bu ya. Ya ada. Ya, itu mungkin tipsnya untuk Sobat Jurnal Kita Plus ya Bu ya. Sobat Jurnal Kita Plus.
Dan bisa di-highlight tadi teman-teman ya, kalau misalnya dari teman-teman yang mau ikut kelas diet sehat bareng Bu Handayani, Handayani Ra itu boleh banget nanti bakal dicantumin nomornya di sini ya, supaya kita semua juga bisa melakukan pola hidup yang sehat. Nah, kita kayaknya sudah mau berakhir nih Ibu ya podcastnya. Ya. Kira-kira dari Ibu ada nggak pesan khusus atau closing statement mungkin ya untuk para penonton di rumah? Baik, closing statementnya adalah kesehatan itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan sehari-hari. Tidak sempurna, yang penting konsisten ya. Sayangi tubuhmu karena kamu hanya punya satu rumah untuk ditinggali seumur hidup. Wah, terima kasih banyak ya Bu Hani atas ilmu yang sangat bermanfaat ya mengenai pola hidup sehat. Itu sangat berguna banget nih bagi kita dan penonton semuanya mengenai pola hidup sehat ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Hani, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penonton ya yang sudah menyimak mengenai topik kita pada hari ini gitu. Mudah-mudahan kita bisa terus melakukan pola hidup sehat, karena kesehatan adalah aset kita yang paling berharga. Untuk itu, saya Wulan Nuriyati pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.